Halo teman-teman, kembali lagi ya di video yang udah keberapa ya, gue udah lupa di modul OOP ini. Terakhir kita belajar tentang exception handling ya, dimana itu kita udah belajar banyak banget ya. Videonya gue main lihat itu sekitar 40 menit. So, sekarang kita akan yang gampang-gampang dulu aja ya. Jadi harusnya video ini cepat guys. Kita akan membahas array di Java. Oke, mungkin di video-video sebelumnya kita udah ini ya melihat sedikit ya tentang array, apalagi di polymorphism gitu. Nah, tapi kita mendalami lagi ya array di Java ini. Oke, jadi array di Java itu gini ya, cara declare-nya. Cara declare-nya itu pertama pakai ini dulu, apa namanya, tipe data, kemudian nama array-nya atau nama variabelnya gitu ya. Nah, kalau di C ya, kalau di C kita pakai yang kita pakai kurung sikunya itu di belakang sini ya. Ada di belakang variabel sini, nama variabelnya. Tapi kalau di Java, kita namanya itu naruhnya itu di setelah tipe datanya ya. Jadi di sini. Seperti itu. Nah, itu berbeda sedikit ya antara array di C sama array di Java. Nah, kemudian untuk initialize-nya ya. Kalau di C kan ini udah langsung ya, anggap aja ke initialize gitu. Nah, tapi kalau di Java beda teman-teman. Jadi kita tetap perlu namanya ini ya. Perlu new, udah kasih new, terus nama tipe datanya, terus jumlahnya berapa gitu. Nah, ini mirip-mirip seperti OOP ya, ada new juga. Seperti itu. Nah, di array di Java juga sama sih, dia juga di heap ya. Eh sama seperti apa user defined data type yang lain gitu. That's why kita pakai new di sini. Nah, ada cara lagi, cara seperti ini, yaitu dia langsung di satu line ya. Langsung di declare aja gitu. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, limitationnya apa? Limitationnya gini, kadang-kadang kita ketika membuat program, kita nggak tahu tuh, array itu mau sampai berapa. Contohnya, misalkan tiket pesawat atau tiket hotel gitu ya. Kita nggak bisa memaksa dong kalau misalkan di homepage nanti cuma ada 100 list gitu, nggak bisa kan. Jadi, bisa aja nanti ada 50 list, bisa aja nanti ada 25 list, tergantung hotel sama pesawatnya mau mau menawarkan berapa flight atau berapa kamar gitu ya. Jadi itu keterbatasannya di sini, di kapasitasnya. Misalkan kita kasih kapasitas yang gede banget, ya supaya aman gitu ya. Itu sangat nggak efektif karena nanti banyak space yang kosong gitu. Misalkan kita kasih ini 1 juta gitu ya. Tapi ternyata waktu dijalankan programnya, kebanyakan tuh cuman 1000, maksimal bahkan cuman 1500 gitu. Banyak banget nanti space yang kebuang gitu. Nah, limitasinya itu, pertama ada fixed size. Jadi size-nya itu udah fix itu ya 5 gitu, nggak bisa diubah-ubah lagi ya. Sorry, ini tadi bukan heap, ini tadi stack ya. Meskipun pakai new di sini tapi array itu tetap stack. Kenapa nggak heap? Kalau heap nggak akan bisa fix size gitu ya. Pasti kita bisa free, pasti kita bisa malloc lagi gitu ya. Jadi kalau array itu dia di dalam stack. Nah, itu fix size. Oh ya, by the way, kalau kalian mau tahu tentang stack, heap, dan lain-lain, kalian bisa cek itu di modul programming ya, di video tentang pointer. Oke, terus limitationnya itu satu lagi, no built-in methods. Nah, ini apa? Ini sebenarnya bukan limitation ya, tapi lebih ke kita imagine dulu, misalkan array ini adalah sebuah tipe data ya, sebuah kelas yang kita define sendiri. Bukankah enak kalau misalkan kita mau menambah komponen di array atau menghapus elemen di array atau mereplace elemen di array atau mencari terus mengurutkan dalam array, semuanya itu dibuat methods-nya gitu. Jadi ada sebuah kelas array, dalam itu ada methods-nya misalkan add, tambah elemen atau kurangin elemen gitu. Bukankah it's much better gitu ya. Nah, dengan adanya array di sini, dengan yang primitif seperti ini, seperti DC, dia nggak ada ya. Karena dia apa? Karena dia bukan kelas. Ini bukan kelas ya. Ini sebuah primitif tipe data aja itu, tipe data primitif, bukan tipe data yang kita define sendiri gitu. Nah, untungnya ya di Java itu ada namanya array list ya. Jadi array list ini adalah
kelas bawaan Java ya. Karena gue sering bilang kan di video-video sebelumnya bahwa OOP itu kadang ada kelas yang dibuat oleh bukan kita sendiri, tapi dibuat oleh orang lain. Contohnya Arelis ini, dia dibuat oleh Java gitu ya. Jadi kita bisa langsung pakai. Contoh, gue langsung demoin aja ya, biar nggak bingung. Ini apa nih contohnya nih? Oke, release example. Oke, langsung aja ya. Kita bikin a release dulu. A release. Nah, di sini ada sintaks aneh. Nah, tapi nanti gua akan jelaskan ini apa. Tapi kalian bisa mengira-ngira ya maksudnya apa ya sintaks aneh ini. Oke, jangan lupa karena ini eh dia cannot resolve in one release. Kenapa? Karena kita nggak bikin kelas release itu di sini, di kiri sini. Nah, ini kan kelas yang dibuat sendiri ya oleh si developernya Java. Jadi kita perlu namanya import ya. Jadi dia bisa ini maksudnya import dari kelas yang lain itu. Itu ya. Nah, sama mungkin seperti C ya. Ini mirip-mirip seperti include kalau di bahasa C. Tuh. Include stdio.h. Nah, stdio.h itu mirip-mirip seperti ini Java Util Release. Jadi kita bisa pakai release ini. Kalau di C mungkin kita bisa pinjam fungsi seperti scanf atau printf gitu ya. Tapi di sini kita bisa pinjam kelas yang namanya release. Kita bisa buka sih kelasnya dengan cara kalau di Mac ya kalian hold tahan tombol command. Kalau di Windows tahan tombol control terus klik aja di sini. Nah, bisa keluar ya. Jadi ini code yang dibuat oleh programmer Java. Jadi seperti sebanyak ini. Dan seharusnya kita nggak perlu otak-atik ini. Kita sebaiknya sangat-sangat sebaiknya nggak boleh mengubah-ubah code yang ada di dalam sini ya. Gitu. Oke, terus kita udah ini ya. Oh ya, by the way, kalau kalian mungkin tadi mengira-ngira ini maksudnya apa? Maksudnya itu adalah ini tipe datanya gitu ya. Release itu sebagai kita kasih tahu ini sebagai array gitu loh. Terus ini tipe datanya gitu ya. Namanya release gitu. Nah, oke. Bayangin ketika kita bikin array, kita bisa langsung add gini, dot add gitu ya. Kita masukin angka gitu. Enak kan ya? Kalau primitif kita kalau add ya kita perlu gini dulu nih. Misalkan ya my list terus eh apa? Ini indeks gitu ya. Indeksnya berapa? Terus misalkan 2 gitu. Terus indeks plus plus di sini. Kita perlu ada variabel lagi gitu untuk menandakan sekarang kapasitasnya berapa array ini gitu ya. Tapi kalau array list kita nggak perlu lagi kayak gini. Seperti itu ya. Terus my list add 2. Aduh, typo. Sebentar ya. Nah, seperti itu ya. Terus kita juga bisa ini nih ngeprint isinya gitu. Kita coba ngeprint dengan cara my list langsung di sini. Kira-kira keluar apa ya? Nah, keluar 1, 2 gitu ya. Enaknya gitu nih. ToString-nya udah ada, udah dibuatin sama dia. Coba kita cek. ToString. Nggak ada ya. Berarti ada di parent class-nya lagi sih harusnya ya. Oke, jadi gitu kira-kira ya. Dan no built-in methods, jadi di release dia ada built-in methods ya, seperti tadi add gitu. Kemudian ada namanya fix size ya. Jadi di release kalian bisa masukin berapapun nih add-nya, nggak terbatas. Kenapa gitu? Karena ada namanya nanti resizable array, dimana kita akan belajarin itu di modul lain ya, di modul algorithm and data structures gitu ya. Ada namanya resizable array di sini. Resizable array. Nah, ini kalau mau dijelaskan secara singkat ya, jadi resizable array ini ketika array ini udah 5 ya, udah 5 terus kita tambahin lagi. Jadi di dalam release ini dia akan bikin array baru yang ukurannya mungkin sekitar 2 kali lipatnya dari ini. Jadi dia bikin array integer sebanyak 10, terus di copy nih 5 yang tadi ke array yang baru ke 10. Terus settingnya ada space 05, terus dia tambahin satu elemen lagi gitu. Jadi itu ya.
di belakang layar tuh seperti itu, disable array. Dan kita nggak perlu pusingin itu karena udah di code oleh si Java-nya gitu ya untuk array list ini. Oke, contohnya seperti itu. Nah, kita juga bisa remove teman-teman. Kita juga bisa remove. Remove ini dia remove indeksnya ke berapa ya. Itu, jadi dia bisa remove. Misalkan gue mau, misalkan ada 1, 2, 3 ya. Gue mau remove indeks ke 1 gitu. Berarti angka 2 yang hilang. Sekarang kita cek coba. Kita cek. Nah, bener ya, 1, 2, 3. Terus yang hilang 2 nih di sini, 1, 3. Oke, jadi seperti itu. Nah, jadi ini step by stepnya disable array tadi ya. Jadi array sekarang ada n, terus ketika n sama dengan capacity, tapi mau dimasukin elemen lagi di dalam, berarti udah full dong. Jadi kita perlu create new array yang ukurannya mungkin 2 kali lipat dari n. Terus kita copy semuanya ya dari array yang pertama ke array yang kedua. Terus kita ya udah pakai array yang kedua ini yang ukurannya lebih gede gitu. Nah, ini contoh-contoh built-in methods-nya, ada add, ada remove gitu ya. Nah, ini kenapa objek? Karena di dalam array list ya, dia ini nggak cuma integer, dia bisa macam-macam gitu. Jadi di sini dia objek gitu ya. Dia bisa remove indeksnya, terus dia juga bisa remove elemennya gitu. Ya, ini overloading ya kok gini ya. Berarti kalau misalkan ada tipe data integer di sini berarti menandakan bahwa remove index. Kalau ada sebuah objek di sini menandakan bahwa remove elemen ini gitu. Bisa aja kita juga remove 10 gitu. Seperti itu ya. Terus contains ini returnnya true or false ya. Di Java juga ada tipe data boolean ya, teman-teman. Nggak seperti di C gitu. Nah, bisa true or false. Jadi apakah ini mengandung elemen ini gitu ya. Terus is empty. Jadi apakah array list itu empty? Empty berarti udah nggak ada apa-apa isinya ya. Nggak ada. Jadi empty array. Jadi gini doang gitu. Terus index of itu misalkan gua masukin index of 20. Berarti ini 20 indeks ke berapa gitu. Berarti dia return 1 ya. Karena dia indeks ke 1 nih. Tuh. Terus size itu ukurannya berapa. Jadi kita nggak perlu pakai variabel lagi ya untuk mendeteksi ini di array ini lagi berapa sih ukurannya gitu. Kita cukup panggil size aja gitu ya. Terus bisa get sorry. Misalkan get 1 gitu. Get 1 ya berarti 20 gitu ya. Di sini get 1 20. Jadi itu ya untuk built-in methods di array list. Terus ada beberapa collection yang juga populer di Java. Jadi ini adalah termasuk Java collection ya. Namanya adalah Java Collection API. Java Collection API ya. Nah, API nanti gua jelaskan di modul yang lain. Terus yang paling penting adalah Java Collection ini. Java Collection itu sebenarnya mirip-mirip ya seperti array. Jadi koleksi sebuah elemen-elemen gitu. Jadi ini ada banyak sih sebenarnya. Gua gak bakal jelasin satu-satu secara detail ya. Gue akan jelaskan secara overview-nya aja. Jadi ada namanya list, array list ya. Terus ada namanya linked list juga. Nah, kalau lihat di sini berarti array list itu adalah anaknya dari list ya. Karena dia bisa di-assign ke sini gitu ya. Sama halnya dengan linked list, dia juga anaknya list gitu. Nah, gua akan menjelaskan array sama linked list bedanya di mana di modul algorithm dan data structures ya. Terus hashmap juga gua jelaskan di situ, tree map juga ada. Kalau lihat di sini dia ada tipe data ya. Dua tipe data, ada string sama integer gitu. Nah, don't worry ya, karena gua akan jelaskan secara detail nanti. Ini maksudnya apa ya di sini. Terus ada namanya set juga. Set itu adalah lu bahasa Indonesianya apa ya? Himpunan gitu ya. Jadi misalkan gua ada array 0,1,2. Terus gua masukin angka 2 di sini. Tapi karena di himpunan ini sudah ada, jadi dia nggak berubah gitu ya. Itu set. Terus queue itu seperti antrian, tipe data seperti antrian. Terus stack ini tipe data stack. Jangan salah ya, stack ini di sini tipe data, bukan
bagian di dalam memori. Tuh. Terus ada namanya DQ juga, terus ada namanya vektor. Gitu ya. Nah, ini nanti mungkin kalian bisa explore sendiri ya, melihat dokumentasi dari Java Collection. Sebenarnya ada banyak banget ya, lebih banyak dari ini. Dan masing-masing ada kegunaannya masing-masing ya, dalam use case tertentu. Seperti itu. Nah, menariknya di sini itu kita juga bisa sort gitu ya. Atau kita bisa urutkan. Jadi misalkan nih, kita random aja lah ya. Misalkan min 1 minus 100 terus berapa ya? Contoh 80, di sini 0 gitu ya. Nah, kita bisa sort nih. Ini gua hapus dulu. Sortnya dengan cara seperti ini ya. Collections.sort, terus kita masukin aja array list-nya di sini. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini kira-kira apa? Eh, ini function apa? Ini function static ya. Kenapa? Karena collection ini kan sebuah kelas ya. Kenapa gua tahu ini kelas? Karena ini udah huruf depan nih. Huruf depannya udah huruf kapital nih. Berarti ini kelas collections. Nah, karena kita nggak langsung memanggil sort ini di dalam kelasnya, berarti ini adalah static ya, static method. Kita juga nggak bikin instance collection gitu ya. Oke, kita langsung aja collections dot sort ya. Collections dot sort my list. Nah, jangan lupa karena collection ini sebuah kelas yang dibuat oleh orang lain juga, jadi kita harus import. Nah, gitu. Kalian bisa lihat di sini kelasnya. Nah, bentuknya seperti ini ya. Agak panjang ya. Gitu. Nah, terus kita coba print. Jadi kita print dua kali ya. Yang pertama itu yang sebelum di sort, terus yang kedua yang setelah di sort. Oke. Nah, ini yang sebelum di sort, terus ini yang udah di sort, gitu ya. Nah, eh sekarang coba kita bikin a release of car ya. Jadi kan nggak cuma integer tuh. Kita juga bisa loh bikin a release of car. Ini ya, cars, new. Nah, kita bisa add. Oke, terus, nah, kita mungkin bisa ajak sort juga mobil-mobilnya. Tapi mungkin kalian yang skeptis ya, yang mungkin kritis, gimana cara nge-sort mobil? Nge-sort berdasarkan apa gitu ya? Ya, pikiran kalian udah bener gitu. Sort berdasarkan apa? Dia nggak bisa compile nih. Cars, sorry ya. Nah, dia nggak bisa compile nih, dia nggak mau. Kan dia bingung. Car itu mau di-sort berdasarkan apa? Berdasarkan nama ini, nama brandnya, tahunnya, jumlah seatnya, atau modelnya gitu. Bingung kan? Nah, caranya gimana supaya nggak bingung? Supaya kita bisa nge-sort car berdasarkan apa, kita bisa milih. Ada namanya nanti kita belajar Java Generic di video selanjutnya ya. So, stay tune. Kita berjumpa di video generics. Bye.